jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua. Selanjutnya acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Mega Kurniawan. Kepada Bapak Mega Kurniawan disilakan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita enjoy aja, kita santai saja, relax, dengan tegang, dengan kaku ya. Jadi langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini CGP saya. CGP-nya yang dari Bandung. Oke, ini BGP saya dari Bandung, yaitu Bapak Yunus ST MT. Ini pengajar praktik saya, yaitu Ibu Oktaviani SPD yang pengajar praktiknya. Jadi saya di sini akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Maaf ya teknis. Ya, sebelum kita mulai daripada kegiatan tujuan pembelajaran kita, ya silakan ibu-ibu dapat berdiri, kita breaking sebentar supaya rileks dan tidak kaku dan tidak tegang ya. Ya, kita ikuti saja video yang ada di depan nih ya. Tinggi sekali, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Sekali lagi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Lanjut ya. Boleh nanti ibu-ibu
atau bapak-bapak yang ingin speaking di kelas masing-masing boleh dipakai itu tentang tadi ya speakingnya naik-naik ke puncak gunung. Aslinya terakhir itu ada kata-kata kiri kanan kuliah saja banyak guru yang bahagia. Ya, banyak guru bahagia walaupun sonor. Oke, budaya positif ini itu ada konsep inti budaya positif itu ada 8 nanti yang kita akan bahas ini. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Dalam hal ini yaitu pembelajaran dengan paradigma yang pertama ya. Paradigma ini pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang ini tadi Bapak Ibu tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan MIS? MIS, apa maksud dengan MIS? Pernah nggak kita dengar kata MIS? Miskomunikasi, benar ya? Jadi miskomunikasi ini yaitu tentang teori kontrol. Jadi kesalahan dalam pengaturan bisa atau bicara bisa atau aturan boleh. Lanjut. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini yang saya bacakan sedikit saja. Itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau dan menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Kata discipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada seluruh tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Di dalam budaya positif ini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita selaku peserta didik ya. Nilai-nilai kebajikan ini universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Sedikit boleh sambil. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak sekarang ibu-ibu lihat aja ya, nanti ada pertanyaan. Yang di sini Bapak bacakan aja, yaitu profil Pancasila saja. Jadi kita dalam instansi satu sekolah itu ada namanya sekarang tuh Kumar kan. Kumar itu memiliki
profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan enam kreatif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini? Ada 5 ya. Pertama itu bertahan hidup, kedua kasih sayang, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada makanan misalkan. Kita tidak ada air, bisa kita bertahan hidup? Enggak ya? Jadi harus lengkap. Ada pakaian tapi nggak ada makanan, bisa nggak kita hidup? Atau ada makanan tapi nggak ada pakaian? Nah, jadi dasar kebutuhan manusia itu yang pertama itu bertahan hidup. Kasih sayang. Kasih sayang ini rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang ada semuanya, tapi kita tidak punya kasih sayang. Ya, Bapak Ibu nggak punya kasih sayang. Atau anak murid, kita nggak kasih sayang dengan anak murid, jadi nggak jadi. Maunya tuh marah terus, nggak bisa gitu ya. Ya nanti nggak dapat kasih sayangnya, rasa diterima, dipedulikan juga. Ya, kalau tidak ada rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan ya. Jadi kita sudah dapat harus ya sedikit dihargailah, tidak ya kan? Kemudian dianggap, berprestasi, diakui. Yang ketiga itu, keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Butuhkah kita kesenangan? Butuh ya. Belajar saja nggak cukup. Tulis saja, menghafal saja nggak cukup. Harus kita punya kesenangan, itu bermain. Untuk menghilang daripada stres kita, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Termasuk refreshing, jalan-jalan. Boleh. Ada berapa tadi dasar itu? Ada 5 tadi ya? Ada 5. Sekarang motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan satu hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukum, konsekuensi, restitusi. Nah, jadi kita sebagai pendidik atau pengajar, sebagai guru, jadi harus memiliki 3 ini. Hukuman saja nggak bisa, contoh nih. Dan hukuman ini harus dalam kita kan sekarang ada perubahan itu perubahan budaya positif yang merujuk kepada Ki Hajar Dewantara, itu dengan kata-kata menuntun. Jadi di dalam instansi atau dalam kita pribadi sendiri sebagai guru tidak boleh memakai kata-kata hukuman. Maksudnya tuh contoh nih, dalam hukuman misalkan dia ini guru PJOK misalnya, ada satu orang terlambat, dibilang gini, kamu karena kamu terlambat, ya udah sekarang kamu hafalkan kali-kali 1 kali 10, jadi nggak nyambung, ya gitu. Jadi yang harus hukuman itu yang real. Seperti kita nih real nih kan. Misalkan kalau dia guru matematika, di dalam matematika ada satu anak yang tidak memperhatikan, maka dikasih hukuman oleh gurunya yang pas. Nah, kamu tadi tidak memperhatikan, tidak mengerjakan tugas, maka sekarang silakan kamu hafalkan tambah-tambah atau kurang-kurang 1 sampai 10. Itu kan pas, karena pelajarannya matematika. Kemudian konsekuensi rencana sepakat sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid. Lanjut saja. Ini konsekuensi ya, yang seperti kita lakukan sekarang itu ada konsekuensinya. Kamu contoh nih anak pesantren misalkan tidak subuh, apa konsekuensinya?
keluar, tidak kemas kaki dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi boleh kita pakai ini, boleh juga kita pakai hukuman, boleh juga kita pakai konsekuensi. Yang kemudian restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nanti setelah ini kita akan melihat video cara menyelesaikan masalah. 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita selaku guru harus memiliki sifat ini. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi misalkan sekarang itu kita memiliki posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau penghukum sekarang sudah jarang. Kalau dulu zaman kita, kabur anjing, kabur jemur, tarik telinga begini. Pernah kalian? Pernah ya? Belum ya? Kalau dulu kami diri sampai dia pernah begini. Pegang telinga, kaki satu pegang telinga. Wah ini tertekan kita, malu dengan teman-teman. Kalau sekarang tidak ada. Nah ini pada pertanyaan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Yang pertama, sifat kontrol sebagai penghukum. Berdiri di depan kelas selama jam belajar. Enak, berdiri kamu di depan kelas selama jam belajar. Ini sifat kontrol sebagai penghukum. Masih ada? Pernah di SD? Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, pembuat merasa bersalah. Karena hari ini bapak atau ibu kecewa dengan kamu. Itu tidak boleh menggunakan kata kecewa pada peserta didik. Tapi kalau ada konsisten ya, kalau ada konsekuensi boleh. Udah kelewatan ya boleh. Kemudian siswa tidak mengerjakan PR yang diberikan guru. Ayolah kerjakan PR-nya. Tolong bantu bapak. Ya sekali ini sah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Pernah seperti ini, lihat guru seperti ini? Aina, bantulah bapak, bantulah ibu. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai kamu seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Tapi tidak boleh kita sebagai teman boleh, cuman jangan terlewat batas. Nah kemudian sebagai pemantau, kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah jam pelajaran selesai, kamu mengerjakan PR-nya pada jam istirahat. Ini pemantau. Yang terakhir, siswa tidak mengerjakan PR yang diberikan guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya sebagai manajer, tanya saja. Ada pertanyaan? Saya sangat kecewa dengan kamu. Jadi kata-kata guru seperti ini nggak boleh. Saya sangat kecewa dengan kamu, ini tidak boleh. Pernah seperti ini? Ada nggak guru-guru? Kita dulu. Saya kecewa dengan kamu. Nggak ada ya? Lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa rencana kamu? Nanti tanya ya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sekarang kamu keliling 10 kali lapangan. Ayolah lakukan demi bapak. Kamu tidak akan mendapatkan nilai yang bagus jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Ingat, peserta didik itu karakternya berbeda-beda. Tidak mesti harus EQ-nya, tapi mereka memiliki karakter masing-masing. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi setiap kelas itu sekarang bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi setiap peserta didik harus membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Contohnya kelas 45. Di dalam kelas tempel, masa banyak-banyak yang penting mudah dihafal. Contoh nih, disiplin waktu, tepat waktu, kebersihan, kerapian. Jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas lagi. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan sesuai membuat
saat membuat keyakinan kelas telah dimusyawarahkan antara guru dengan, kalau peraturan kelas kan guru saja yang buatkan, kelas nggak boleh ini guru itu. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh guru, dibuat oleh murid, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, seluruh guru barulah ditempel di kelasnya. Kalau peraturan kelas itu dia hanya dibikin saja di dalam kelas oleh gurunya. Langkah membuat keyakinan kelas ada berapa hanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7, 8. Guru bersama murid melakukan refleksi terkait kolaborasi dalam merumuskan keyakinan kelas. Cocok apa tidak gitu ya. Setelah berjalan seminggu, 2 minggu. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ada 3 ya, ada berapa? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Jadi kalau menyelesaikan masalah kasus itu, ya, sering nggak? Kalau bapak guru kita ngomong menstabilkan identitas, misalnya, gimana kabar kamu, gimana sehat atau tidak, itu menstabilkan. Kemudian tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya dalam kelas. Perbuatan kamu ini benar atau salah yang kamu lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita lihat video yang ada di depan. Di situ kita merefleksikan video tersebut, masalah apa yang mereka sedang lakukan atau siswa yang sedang lakukan, yang kasus apa yang mereka siswa yang telah lakukan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Misalnya, Zuri adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Zuri tidak bisa hadir tepat waktu. Sedangkan guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pernah terlambat bagi kita? Pernah? Nah, lihat ini. Nampak. Siswanya sedang terlambat ya, dan kondisinya sekarang siswa sudah masuk, dia masih di jalan. Apa kasusnya? Terlambat. Bagaimana cara menanganinya? Dengan cara segitiga restitusi yang ketiga tadi ya. Jadi ketika ada masalah anak-anak, jadi harus kita stabilkan dulu dia. Stabilkan. Kalau kamu sini, Ustaz. Oh, boleh. Harus stabilkan dulu. Kamu carut dan lain sebagainya, atau kamu buat aku. Jadi harus kita stabilkan dulu, tenangkannya dulu, tanya. Kalau di sekolah kita, maksudnya apa? Kira-kira kesulitan ini tepat waktu atau terlambat?
melakukan ini baik atau tidak? Salah atau tidak? Jadi kita harus suruh mereka mengakui kesalahannya, ya. Pasti setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ini namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kalau saya sendiri pernah melakukan kesalahan ketika menghadiri acara terlambat. Tapi di sini bukan kita mencari siapa yang salah. Memvalidasi itu tuh tindakan yang salah. Bukan saja kita menuduh siswa itu bersalah, tapi kita kembalikan kepada kita juga, selaku guru, kita pernah melakukan kesalahan. Di sini bukan untuk mencari kesalahan siapa yang salah, tapi apa? Mencari solusi. Permasalahan ini, tapi Ustaz di sini ingin bantu Zuri bagaimana menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Ustaz di sini mencari solusinya supaya Zuri tidak terlambat lagi. Pastinya Zuri punya alasan, tidak? Kenapa bisa terlambat? Coba ceritakan sedikit sama Ustaz. Tidur berapa? Jam berapa dia tidur? Jam 9. Setelah itu main HP. Hanya tidur lalu lambat. Itu yang menyebabkan Zuri kesiangan. Nah, apa yang harus Zuri lakukan supaya kedepannya Zuri tidak terlambat lagi? Jadi masih ingat nggak ketika kita belajar dulu bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, kita pernah melakukan keyakinan di dalam kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Masih ingat nggak apa yang kita terapkan, yang kita buat? Disiplin nggak? Tertata. Yakin nggak dengan disiplin dan tata waktu ini harus kita yakini? Jadi ya, sekarang apa yang harus Zuri lakukan supaya Zuri ini tidak melakukan kesalahan, tidak terlambat lagi dalam berangkat sekolah? Tidur lebih awal, masak, kemudian tidurnya jangan terlalu malam ya. Kemudian masak malam kalau bisa sebelum subuh supaya bisa sholat. Oke, Zuri sudah tahu apa yang Zuri lakukan supaya Zuri tidak lama lagi. Sudah tahu ya? Sudah sepakat ya? Yakin Zuri ya? Mulai kapan kira-kira Zuri melakukan apa yang Zuri bilang tadi supaya Zuri tidak terlambat lagi dengan hari ini ya? Hari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Zuri dapat melakukan perubahan tersebut sehingga Zuri tidak dididik anak yang baik, bisa besoknya bisa tidak terlambat lagi dalam Saya sangat senang sekali diajari oleh Pak Ustadz dalam mencari solusi dan memahami masalah pada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kita sudah lihat video tadi bagaimana cara menyelesaikan daripada masalah guru kepada muridnya. Jadi harus memiliki segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang